Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif saya bernama Munawarman, selaku Kepala Sekolah SLB Bukasera Kota Banda Aceh, dan kami akan menuju ke rumah murid untuk pembelajaran. Bersama didampingi oleh dua orang guru, yaitu Ibu Mardiana SPD dan Ibu Elisa. Mari kita berangkat menuju ke rumah murid kita. Saatnya belajar di Pro2, Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sahabat kreatif, kita sudah sampai di rumah Daril, anak kebutuhan khusus autis. Yuk kita masuk ke dalam. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2, Guru Keliling. Daril, tuang. Kita belajar tentang apa di sekolah, Nek? Tentang apa-apa aja kita belajar, sayang? Ingat kemarin tentang hewan. Hewan apa? Hewan Hewan yang hidup di dua di alam. Ingat? Ingat. Ibu mau tanya, hewan yang hidup di dua alam, yang hidup di air apa-apa aja? Nek? Ingat kemarin? Ingat yang di air. Iya. Ikan. Apalagi? Gurita. Apalagi, Nek? Kuda laut. Kuda laut. Apalagi? Penyu. Apalagi, Nek? Ikan hiu. Ikan hiu. Ya, habis itu apalagi? Kuda laut? Udah. Apalagi selain itu? Buaya? Bisa hidup di laut? Buaya. Iya, buaya. Anjing laut. Singa laut. Singa laut. Kalau yang hidup di darat itu apa-apa aja, sayang? Lobster. Lobster itu yang hidup di Air. air. Yang hidup di darat Lumba-lumba. itu hidup di laut. Di laut, di air. Ini kita hidup di darat seperti kambing. Habis itu apa lagi? Kambing. Apa lagi? Burung. Burung. Itu di udara. Harimau. Harimau. Apa lagi, Nak?
Sapi. Sapi. Habis itu Gajah. gajah. Apa lagi? Musang. Musang. Lagi Gorila. gorila. Habis itu Pan. panda. Dah. Jerapah bisa hidupnya di mana jerapah? Jerapah hidupnya di mana? Di darat atau di laut? Jerapah. Hidup di Apa? di Di alam. di darat Di darat. apa di laut? Di darat. Iya, di darat. Daril, gajah hidup di apa? Di darat. Di darat. Kalau ikan emas hidupnya Laut. di air, di laut. Ya. Iya. Kalau gurita Hidup di air, di air laut. di laut. Di air laut. Iya, di air laut. Daril udah bisa tentang hewan yang hidup di dua alam. Udah bisa tentang surat-surat pendek. Tentang Pancasila. Terus tentang apalagi penjumlahan. Kita belajar tentang apa lagi nih sayang? Daril mau belajar tentang apa? Yang belum tahu. Iya. Daril? Daril bisa nyanyi? Enggak nyanyi. Bisa Daril nyanyi, Nek? Enggak. Oh. Kenapa enggak ada nyanyi di RRI? Nyanyilah. Gak ada nyanyi. Yang kak belum tahu. Yang belum tahu apa, Nek? Yang belum tahu apa? Tak tahu. Enggak tahu. Coba Daril, bisa enggak nyanyi Kau usah hidupin welcome tuh. Cancel aja. iya. Coba Daril nyanyi. Jangan. Enggak. Coba Daril nyanyi tentang pelangi, bisa enggak? Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerannya? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Iya, pinter kali Daril. Apalagi yang Daril bisa? Sudah dong nyanyi. Sudah nyanyi? Ya. Daril sukanya apa, Nek? Kalau baca surat-surat, suka? Yang kau tahu. Surat pendek bisa nggak? Coba Daril surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Daril pinter. Coba baca doa. Gak ada baca doa di Boleh. Doa bangun tidur. Bisa? Bisa Daril. Coba gimana doa bangun tidur? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa kedua orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kedua orang tua Sudah. dengan artinya.
Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuamu, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil dan hingga dewasa. Hingga dewasa. Kalau doa belajar beserta artinya bisa Daril? Gak ada artinya. Bisa. Yang seperti di sekolah bisa Daril? Ingat? Nah, coba nah. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli iman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa nuwabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Iya, pintar kali Daril. Artinya? Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan. Dah. Habis itu coba Daril. Di sekolah Ibu pernah ngajarin tentang cara, lihat kemarin, cara berdiri yang baik, duduk yang baik. Kalau kita lagi belajar tidak boleh berbicara sama siapa? Sama teman, ya kan? Coba dari duduk yang baik. Duduk yang baik, tak kakinya udah yang sopan, ya nih ya. Daril anak yang pinter, anak yang soleh. Jadi Daril harus patuh. Sekarang Daril, lihat ke Ibu. Daril, Ibu mau tanya ke Daril. Daril, di sekolah siapa aja teman Daril di sekolah? Coba. Teman Daril. Teman kawan-kawan Kawan-kawan Daril. Siapa nak? yang Yang di Wahyu dan Rizky Hidayatullah. Wahyu dan Rizky Hidayatullah. Ya. Ah, Yang tadi pergi sekolah. yang tadi pergi sekolah, yang kemarin pergi sekolah ya. Ya. Hari pergi sekolah Daril, hari apa aja nak? Kamis, Jumat, dan Sabtu. Iya, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Daril, coba sebutkan bulan-bulan yang di kalender. Dari bulan 1 sampai bulan 12. 1 Januari, Iya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya, pintar kali Daril. Daril, Ibu bilang apa nih? Duduk yang soleh. Anak yang soleh duduknya yang rapi. Coba nih. Lihat ke Ibu, tangannya dilipat. Coba duduk ke depan. Depan lagi. Tangan anak yang soleh seperti apa, nak? Daril, jangan gitu, nak. Nggak boleh duduk yang rapi. Daril, di sekolah, coba Daril duduk. Daril, di sekolah kita belajar tentang sopan santun, tata krama, selalu dekat sama guru, sama teman. Lihat dulu kemari, dekat sama teman. Daril tidak boleh emosi. Ada selalu Ibu bilang kan ke Daril? Ada nak? Udah. Ada. Apa-apa aja yang Ibu bilang ke Daril saat di dalam kelas? Coba Ibu pegang Daril. Di dalam kelas apa Ibu bilang ke Daril? Yang kelas 6. Iya, selama Daril kelas 6, apa-apa aja nak? Yang gak tahu. Yang nggak tahu, iya betul. Yang nggak tahu Daril. Yang Daril nggak tahu, itu Ibu ajarkan di sekolah. Ya, apa juga yang Daril mau nak? Yang gak ada nyanyi. Iya, yang nggak ada nyanyian. Seperti apa? Yang tidak ada belum tahu. Yang Daril tidak tahu. Iya.
Daril. Daril, Ibu mau tanya ke Daril, hewan langka. Tahu hewan langka? Iya, hewan langka tuh hewan yang sudah punah. Nah, seperti hewan apa yang udah punah? Panda, Dinosaurus. Dinosaurus, Brontosaurus, Apalagi? Stegosaurus, Apalagi? T-Rex, Kalau singa, singa, singa binatang langka apa bukan? Binatang langka. kah, Binatang langka, binatang yang sudah tidak banyak lagi atau sudah banyak yang punah. Iya, Daril. Kalau gajah, gajah masih banyak, Nek? gak banyak, gak banyak. Yang satu aja, Kalau harimau, harimau. Yang tidak banyak. coba Daril sebutkan nama-nama hari dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. di hari Minggu. Daril kemana? Daril libur, ada pergi bersama orang tua jalan-jalan? Daril jalan-jalan kemana? Daril ke Ulele jalan-jalan sama mama sama ayah, pergi main ke laut. Pergi main ke laut. Lihat atau duduk-duduk di pinggir laut. Gak ada. Gak usah mandi laut. Karena mereka mau pergi. Duduk-duduk ya? Sambil minum-minum sama mama sama ayah ya? Iya. Kayak mana suasana di Ulele? Duduk aja. Hah. Suasananya Oh, ada indah. ada Di Ulele. indah. Ada rame orang. Habis itu apa lagi? Ada orang yang dayung sepeda. Apa lagi saya? Dan sepeda ada jalan raya. Iya. Oh, Daril nggak dikasih main jalan raya ya? Kasih. Dikasih. Hah. Orang tua nggak lepas Daril karena orang tua lihat Daril. Orang tua nggak lepasin Daril ke jalan raya. Daril, lihat ke mata ibu. Orang tua tidak lepas Daril ke jalan raya karena agar Daril tidak ketabrak. Iya. Kalau Daril ketabrak, patah kakinya. Kayak mana tuh, Nak? Bisa jalan? Bisa jalan. Nggak bisa jalan lagi kan? Jalan. Bisa. Berarti bawa sepedanya harus di pinggir. Sahabat kreatif, kita sudah tutup pembelajaran kita untuk Daril, anak autis. Sekarang kita menuju ke rumah selanjutnya di daerah Lamate. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Sahabat kreatif, kita sudah sampai di rumah anak tunanetra bernama Anissa Salsabila untuk guru keliling. Yuk kita masuk sama-sama. Assalamualaikum. Ini anak kita ya, sini Kak. Salim dulu sama Ibu. Assalamualaikum Kak Nisa. Apa kabarnya hari ini? Kita belajar ya hari ini ya, bersama guru keliling melalui Pro 2 RRI ya. Iya. Assalamualaikum sahabat kreatif. Hari ini kita sudah sampai di kediaman anak kami dengan ketunaan tunanetra dari SLB Bukestra bernama Anissa Salsabila. Sekarang Anissa sudah di kelas 2 SMP Bukestra. Anissa memiliki hambatan penglihatan, yaitu low vision.
dia masih memiliki sedikit penglihatan ya, masih memiliki sisa-sisa penglihatan. Anissa, kelainannya ini dia alami ketika dia berada di kelas 3 Min. Pada dasarnya Anissa dulunya juga belajar di sekolah umum ya nak. Ketika Min ya, ketika Min masih belajar di sekolah umum ya. Ya. Belajarnya seperti anak normal ya. Iya. Jadi ketika kecil juga Anissa mengalami tipes di usia 4 tahun. Jadi gejalanya mulai terlihat ketika dia beranjak di kelas 3 Min. Pada dasarnya dia dulu belajar juga normal seperti anak-anak lainnya. Tapi ketika sekarang sisa penglihatannya sudah semakin rendah, sekarang Anissa belajar ke tempat kami di SLB Bukesra. Saya bernama Mardiana SPD. Saya menggeluti pembelajaran bagi anak tunanetra. Hari ini Kak Nisa, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya Kak Nisa ya. Udah siap Kak Nisa ya. Jadi dalam pembelajaran anak tunanetra menggunakan apa nih namanya Kak? Ini namanya pen, kemudian ini riglek. Mereka biasanya belajar menggunakan tulisan braille. Jadi sebelum belajar kita baca surah Al-Fatihah dulu ya Kak. Kakak yang baca ya. Oke. Coba Kak pegang sayang. Baca dulu surah Al-Fatihahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Kak Nisa. Jadi selama COVID kami juga melakukan pembelajaran daring ya Kak, melalui WA group yang kami komunikasikan bersama keluarga. Hari ini kami berkunjung bersama Pro 2 RRI bersama guru keliling untuk belajar ke rumah siswa kami. Jadi pembelajaran kita hari ini Kak Nisa tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sebelumnya Kak Nisa tahu nggak apa itu makhluk hidup? Ayo Kak Nisa. Makhluk hidup adalah makhluk hidup yang memiliki ciri sebagai bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, memiliki peka terhadap rangsangan dan sebagainya. Ya. Jadi makhluk hidup itu adalah segala sesuatu organisme yang terdapat di alam ini yang memiliki beberapa ciri ya. Iya, itu diantaranya apa aja? Bernafas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, membutuhkan makan dan minum. Ya, pinter Kak Nisa ya. Kak Nisa ada juga belajar di rumah ya. Iya, jadi Ibu sebutkan dia ciri-ciri dari makhluk hidup itu adanya bernafas, kemudian berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, membutuhkan makan dan minum, kemudian ada satu lagi dia mampu mampu beradaptasi. Baik, dari ciri-ciri itu makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi berapa? Iya, pinter. Menjadi 3. Itu apa aja ya Kak Nisa? Manusia, hewan, tumbuhan. Iya. Kenapa ketiganya dikelompokkan sebagai makhluk hidup? Karena ketiga-tiganya memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi ya? Iya. Coba kita bahas satu-satu. Tadi ciri utama dari makhluk hidup itu apa? Bernafas ya. Kalau manusia bernafasnya menggunakan apa? Iya, pintar. Menggunakan apa? paru-paru. Iya. Kemudian kalau hewan yang menggunakan paru-paru contohnya? Kerbau. Kerbau, lain? Kambing. Kambing, lainnya? Kuda. Kuda. Kemudian kalau yang bernafas menggunakan insang? Ikan. Ikan, lainnya? Hewan laut. Hewan-hewan laut ya, hewan-hewan laut bernafas menggunakan insang. Kemudian kalau yang bernafas melalui kulit, Kak Nisa tahu nggak? Cacing. Iya, cacing.
Kemudian apa lagi? Kata ya? Iya, kata juga bernafas melalui kulit. Kira-kira proses pernafasan itu apa ya? Apa itu bernafas? Tahu Kak Nisa belum? Penggantian Ya, Ibu jelaskan ya. Pernafasan itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan. Iya, coba Kak Nisa ulang pernafasan. Pernafasan adalah penghirupan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, kalau pada manusia proses pernafasan terjadi di mana? Itu alat pernafasan ya. Kalau pergantiannya tetap terjadi di paru-paru. Kita menghirup oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Kalau hewan juga begitu ya? Iya, kalau tumbuhan dia bernafas seperti apa? Mengeluarkan karbon dioksida. Iya, mengeluarkan karbon dioksida. Terjadinya tahu nggak di mana? Dia bernafas kan? Tumbuhan bernafas kan? Ya. Dia bernafas melalui, tahu Kak Nisa? Ya, dia tumbuhan itu bernafas melalui daun itu pada bagian stomata ya. Ya bisa diingat. Iya, dia melalui stomata atau mulut daun. Kemudian yang kedua, apa tadi cirinya? Berkembang biak. Iya, berkembang biak. Kalau manusia berkembang biak dengan apa ya? Melahirkan. Iya, pinter Kak Nisa. Kalau manusia berkembang biak dengan melahirkan. Kalau pada hewan ada proses perkembang biakannya ada berapa? Melahirkan, bertelur, sama membelah diri. Iya. Kalau contoh dari hewan yang berkembang biak dengan melahirkan? Kerbau. Iya. Kalau yang bertelur? Ayam. Kalau yang membelah diri? Cacing pitah. Iya. Amuba juga ya? Iya. Kemudian kalau tumbuhan dia berkembang biak dengan apa? Ada dengan cara tunas. Bertunas. Apa lagi ayo? Banyak ya. Kalau tumbuhan itu dia ada berkembang biak secara vegetatif dan generatif ya. Kalau generatif itu dia peleburan antara inti sel yang ovum dengan sperma. Kalau pada tumbuhan itu antara kepala putik dan benang sari. Proses perkembangbiakannya ada yang biji-bijian. Ya, menggunakan biji-bijian dia berkembang biak. Kemudian ada yang bertunas. Contohnya apa? Pohon pisang. Iya, pinter. Kemudian kalau yang stek ya, stek, cangkok itu juga proses perkembangbiakan, tapi secara vegetatif. Baik, kemudian makhluk hidup itu ciri yang ketiganya apa tadi? Tumbuh. Tahu nggak apa itu tumbuh? Tahu. Berubah dari kecil menjadi dewasa. Iya, perkembangan dari dia kecil hingga dewasa. Kalau kita dari bayi sampai ke dewasa atau tua ya, tua. Kalau hewan juga seperti itu ya. Kalau tumbuhan dari kecil hingga ke besar. Ya, dari dia mulai tunas, kemudian jadi pohon kecil, kemudian sampai jadi pohon yang besar ya. Iya. Kemudian ciri yang keempat apa tadi? Iya, peka terhadap rangsangan. Kalau pada manusia, bagaimana kita membuktikan bahwa manusia itu peka terhadap rangsangan? Tahu ketika disentuh. Iya, misalnya kita kena debu, ya kan? Secara tidak langsung mata kita akan berair. Atau misalnya kena panas, kulit kita akan terkelupas dan akan terasa kita peka kan terhadap rangsangan. Kalau dicubit kayak mana rasanya Kak Sah? Sakit. Kalau dicubit sakit. Sakit itu merupakan bukti bahwa kita peka terhadap rangsangan. Iya. Kemudian kalau pada hewan sama ya. Iya. Kalau pada tumbuhan bagaimana buktinya kalau tumbuhan itu peka terhadap rangsangan? Bergerak ketika angin meniup. Iya. Lainnya? Kalau Kak Nisa tahu nggak kalau ada pohon putri malu namanya? Ketika dia disentuh, dia akan menguncup. Itu bukti bahwa tumbuhan juga peka terhadap. Kemudian
ketika tumbuhan itu dia hidup, dia akan mengarah ke matahari. Arah pohonnya akan mengarah ke matahari. Ada juga bunga pukul 10, tahu Kak Nisa? Ada tanam ya? Ada. Siapa yang tanam? Mama. Mama. Kak Nisa ikut tanam nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bantulah mamanya tanam kan nggak masalah. Kak Nisa kan masih, walaupun remang-remang adalah nampak ya. Ya, nggak masalah untuk menanam ya. Ya Kak Nisa ya. Iya. Dia bunga pukul 10 itu akan mekar ketika jam, nah, dia peka terhadap sinar matahari di jam 10 itu sehingga bunganya mekar. Baik. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima dari makhluk hidup itu adalah mengeluarkan zat sisa. Baik. Kalau istilahnya apa ya? Ekskresi ya. Iya, mengeluarkan zat sisa itu istilahnya dalam ilmu IPA adalah ekskresi. Ya, baik. Kalau manusia zat sisa yang kita keluarkan apa aja Kak Nisa? Keringat. Keringat, lainnya? Kotoran. Kotoran feses ya. Lain? Kalau di paru-paru kita kan juga mengeluarkan ya. Kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida juga merupakan zat sisa. Kemudian air ya. Air juga kalau kita bernafas, kalau kita dekatkan tangan kita kan ada keluar kayak uap air gitu. Nah, itu juga merupakan zat sisa. Kemudian apa lagi ya? Zat sisa kalau dari ginjal urin ya. Kalau dari hati apa zat sisanya? Racunnya apa? Empedu ya. Iya, itu juga zat sisa. Kemudian kalau hewan hampir sama ya. Kalau di tumbuhan, zat sisanya apa? Daun yang kering yang berjatuhan, ranting yang berjatuhan, oksigen. Kalau karbon dioksida itu dihirup atau dikeluarkan? Dikeluarkan. Iya, dikeluarkan oleh ini ya. Jadi pada tumbuhan itu ketika pagi hari dia menghirup karbon dioksida, dia menghirup karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Tapi ketika malam hari dia menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 ya, karena tidak ada cahaya matahari ya, berkebalikan dia ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke-6 ya. Tadi udah ekskresi. Kemudian ciri makhluk hidup yang ke-6 adalah membutuhkan makan dan minum. Kita nggak bisa hidup tanpa makan dan minum ya. Ya, kalau manusia makanannya apa? Nasi, sayuran yang telah diproses, buah-buahan, daging, telur. Banyak ya. Kanisa makan apa aja? Nasi, apalagi? ikan. Banyak ya yang Kanisa makan ya. Kalau buah-buahan Kanisa suka makan apa? Mango, nanas, sersa. Mangga ya. Kalau tumbuhan makanannya apa coba? Melalui apa dia dapat makanannya? Fotosintesis. Ya, dia mengubah apa? Mengubah apa menjadi apa dia? Mengubah dari dia kan tadi menghirup CO2, kemudian dengan adanya klorofil dan sinar matahari diubah menjadi glukosa. Dia bisa menciptakan makanannya sendiri kan? Iya, pinter. Kemudian yang terakhir yaitu beradaptasi ya. Apa bukti bahwa ciri dari makhluk itu adalah beradaptasi? Contohnya apa? Manusia yang bisa hidup di lingkungan yang berbeda. Iya. Adaptasi itu disebut juga dengan penyesuaian diri ya, penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya kalau kita hidup ya di daerah yang dingin, kita harus memakai yang tebal gitu ya. Ya, shawl misalnya. Kemudian kalau kita di musim kemarau mungkin apa penyesuaian diri kita seperti itu ya. Kalau hewan apa contoh penyesuaian diri dia terhadap lingkungannya? Bisa hidup di lingkungan yang berbeda. Terkadang misalnya lingkungannya ada makanan yang bisa dia konsumsi, terkadang nggak ada. Oh, gitu ya.
Kalau tumbuhan tuh kalau untuk hewan itu biasanya bentuk paruhnya, bentuk cakarnya itu disesuaikan dengan tempat hidup dia. Seperti misalnya bangau yang memerlukan makanan dia kan harus sambil ke dalam air gitu. Jadi kan paruhnya agak panjang. Itu mungkin salah satu penyesuaian dia ya. Iya, baik. Sekarang kita coba ke Kak Nisa tulis ya apa yang udah kita bicarakan. Coba. Ya, anak kami dalam pembelajarannya menggunakan Riglet ya, yang seperti ini, dan juga pen. Ya, coba Kak Nisa tulis, dipasang dulu. Kak Nisa alhamdulillah sudah mandiri dalam memasang Riglet, menulis dan membaca Braille. Ya. Di sekolah juga ada diajarkan penggunaan aplikasi JOS ya saya itu menggunakan komputer yang bisa berbicara yang dikhususkan untuk anak tunanetra. Baik Kak Nisa coba ditulis dulu hari ini hari apa ya? Iya tulis dulu hari. Ya Selasa sudah tanggal. Tanggal berapa hari ini? Iya, buat tanggalnya tanggal 8 bulan 12 tahun 2020. Jadi pada penulisan huruf Braille ini memiliki titik-titik tersendiri yang ketika anak tunanetra nanti membacanya dengan menggunakan perabaan. Misalnya untuk titik huruf A ya Kak Nisa itu titiknya 1, kemudian huruf B 12, C 14 dan seterusnya sampai Z. Setiap titik itu berbeda ya Kak Nisa ya. Jadi ketika anak netra itu meraba, dia akan tahu bahwa ini hurufnya A, B, C karena struktur dari titik-titik tersebut berbeda setiap hurufnya ya Kak. Oh ya. Baik, udah Kak Nisa udah sampai mana? Hari dengan tanggal udah. Pelajaran IPA. Yuk Kak Nisa. Pelajaran IPA, kemudian digaris dulu. Iya, digaris. Kita buat judul kita hari ini ciri-ciri makhluk hidup. Dalam pembelajaran di sekolah, anak-anak menggunakan Braille ini untuk memudahkan mereka ketika membaca hasil dari yang mereka tuliskan atau yang mereka pelajari nanti. Udah Kak? Baik. Sudah, sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup tadi. 1, bernafas ya, dituliskan. Kemudian 2, iya, samping boleh. Kemudian 2-nya apa? Berkembang biak, pakai koma aja ya. Ya. Yang ketiga, tumbuh. Ya, kemudian peka terhadap rangsangan. Oke, mengeluarkan zat sisa, jangan lupa komanya ya. Ya, mengeluarkan zat sisa.
kemudian membutuhkan makan dan minum. Ya, satu lagi beradaptasi. Udah, coba berhenti dulu, titik dulu. Ya, udah. Sekarang Ibu juga mau tanya, selama Kak Nisa mengalami kesulitan dalam penglihatan, apa aja kendala Kak Nisa? Maksudnya dalam belajar kah, dalam beraktivitas? Coba Kak Nisa jelasin. Coba nih, pegang. Coba Kak Nisa bilang, apa aja kendala Kak Nisa selama maksudnya dalam belajar, susahnya di mana, atau kendala di kegiatan sehari-hari apa aja? Bisa Kak Nisa ceritain ke sahabat kreatif nih di RRI mau dengar Kak Nisa kayak mana dalam belajar. Kalau dalam belajar sih nggak ada kesusahan ya, karena kan pakai braille sama JOS sudah ngerti semua kan, alhamdulillah. Tapi kalau dalam kegiatan sehari-hari masih susah untuk saya untuk nyari-nyari barang kayak gitu kan. Harus ngeraba, terus kalau untuk beraktivitas saya mau main sama teman juga agak susah kayak gitu. Berarti dalam belajar Kak Nisa nggak ada kesusahan ya, sudah ngerti braille, udah bisa JOS ya, sudah banyak lah yang dimengerti seperti itu ya. Ya mungkin dalam keseharian aja. Tapi untuk di rumah Kak Nisa sudah mandiri sendiri kan, ya untuk segala kegiatannya. Udah bisa sendiri. Iya. Kalau di rumah sering bantu mama nggak? Kadang-kadang. Kok kadang-kadang malas ya? Jagain adik. Oh, jagain adik. Kalau bantu mama misalnya cuci piring, cuci baju, bisa kan Nisa? Bisa. Bisa sendiri? Bisa. Kalau misalnya kegiatan seperti merapikan kamar, membersihkan ya tempat tidur atau merapikan baju itu bisa kan Nisa? Bisa. Kak Nisa kalau sekarang apa kegiatannya misalnya kayak cuci bajunya cuci sendiri atau orang tua? Kadang-kadang cuci sendiri, kadang-kadang mama. Oh gitu ya. Pokoknya Kak Nisa udah mandiri lah ya. Ya. Kemarin apa? Kalau di sekolah diajarkan nggak cara menyetrika, cara merapikan baju, ada ya? Iya, diajarkan ya sama gurunya ya, untuk proksusnya ya. Ya ada. Di rumah juga ya sama mama, sama kakak ya kan? Ya kan? Ya. Jadi hari ini kita kan sudah belajar tentang makhluk hidup. Kalau misalnya Kak Nisa, kalau bagian-bagian tumbuhan tahu nggak apa aja? Akar, batang, daun, ada pucuknya, buahnya. Baik Kak Nisa, ini di tangan Ibu sudah ada salah satu contoh tumbuhan ya, bunga Kak Nisa nih ya. Coba Kak Nisa raba, coba lihat ya, ya, ini dia, ya. Coba Kak Nisa sebutin, ini apa, coba Kak Nisa bisa? Ini daun, iya, iya. Kalau di penglihatan Kak Nisa nampak nggak warna dari daunnya itu apa? Ada bercak-bercak apa? Nampak nggak? Hijau, terus ada kayak apa tuh, garis putih. Putih ya? Agak putih tapi nggak terlalu putih nih. Iya. Jadi anak kami ini alhamdulillah ya masih memiliki sisa penglihatan mungkin, tapi pada saat-saat tertentu juga hamparan cahaya itu juga agak silau Kak ya gitu ya. Makanya susah dalam pembelajaran secara awas gitu Kak ya. Ya. Jadi masih ada sisa penglihatan memang, tapi ya pada saat-saat tertentu mungkin gambarannya seperti kita silau mungkin ya dalam pembelajaran seperti itu. Kita tulis lanjutannya boleh Kak? Boleh. Oke ya, kita simpan dulu. Tadi makhluk hidup dapat digolongkan menjadi apa aja? Coba Kak tulis. Makhluk hidup dapat iya, baris baru ya. Makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 3.
Ya, apa aja? Ya, disebutkan, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Udah komunikasikan cara bernafas ya. Ya, manusia bernafas dengan menggunakan ya. Kemudian kalau hewan juga paru-paru contohnya. Ya, coba tuliskan. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Udah. Nah, hewan ada yang bernafas dengan paru-paru, contohnya kemudian ya, contohnya sapi atau kerbau boleh. Kemudian yang bernafas dengan insang, contohnya ikan. Dan yang menggunakan kulit, contohnya cacing pita ya, cacing tanah ya. Jadi alhamdulillah anak kami itu dalam penggunaan Riglet dan tulisan dalam menulis braille ini sudah cukup mahir ya. Jadi pada dasarnya anak-anak ketika awal belajar sungguh sangat sulit ya. Dia harus pertama kita harus mengenalkan perabaan juga untuk anak-anak ini. Dia juga harus diajarkan motorik halusnya, motorik kasarnya seperti itu ya. Dalam penguasaan Riglet ini juga sangat mungkin sangat membutuhkan waktu yang lama untuk anak-anak itu di tingkat SD-nya diajarkan ya. Ini Kak Nisa sudah berada di SMP. Baik, udah sampai mana Kak Nisa? Iya. Baik, nanti dilanjutkan lagi ya. Hari ini mungkin sudah sampai di sini dulu ya. Sudah banyak yang kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nanti dilanjutkan lagi ya Kak Nisa. Ya, oke, udah. Jadi sahabat kreatif ini merupakan hasil tulisan dari
Kak Nisa, coba Kak Nisa pegang. Ya baik, ini adalah tulisan braille, tulisan dari anak tunanetra yang memiliki kode-kode tersendiri. Dia ketika dia meraba, dia akan tahu ini hurufnya apa, dibacanya apa. Beginilah cara mereka untuk dalam pembelajaran seperti itu ya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian untuk sahabat kreatif bersama Kak Anissa dalam pembelajaran guru keliling bersama Pro 2 RRI. Saya Mardiana dari guru SLB Bukestra mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja kamu dengerin Belajar di Pro 2 Guru Keliling.